Langkah pemerintah menghentikan pembangkit listrik bertenaga batu bara bakal merogoh kocek yang cukup dalam. Setidaknya selama 8 tahun ke depan, Indonesia membutuhkan pendanaan 20 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika atau sekitar 290 triliun hingga 435 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan membuka peluang investasi untuk melakukan transisi ke energi terbarukan. Setidaknya pemerintah telah mengidentifikasi 5,5 gigawatt PLTU batubara yang bisa masuk dalam proyek transisi energi. Pemerintah pun menargetkan pada 2040 pembangkit listrik berenergi batubara mulai dipensiunkan. Selama Oktober 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembukaan rekening baru lebih dari 2 juta rekening seiring dengan penetrasi inklusi keuangan yang dilakukan oleh OJK dan lembaga lainnya. Anggota Dewan Komisioner OJK, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan, saat ini tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan atau tingkat literasi masih relatif rendah, yaitu 38% pada 2019. Sementara porsi masyarakat yang tergolong dewasa dan ikut program dana pensiun hanya 6%. Berdasarkan survei pada akhir 2019, hasil indeks inklusi keuangan di Indonesia baru mencapai 76,2%. Angka tersebut naik jauh dibanding 3 tahun yang lalu, yaitu 69%. Ada kabar baik bagi pengusaha menjelang akhir tahun ini. Pemerintah menambah 627 klasifikasi lapangan usaha KLU yang bisa mendapat insentif pajak dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021. Tambahan KLU tersebut diantaranya diberikan kepada perdagangan besar hasil perikanan, perdagangan besar beras, hingga farmasi. Lalu perdagangan besar logam dan biji logam, perdagangan eceran hasil peternakan, perikanan, dan pertanian lainnya. Ada 3 insentif pajak yang diberikan dalam aturan tersebut. Pertama, pembebasan pajak penghasilan PPh 22 impor kepada 397 KLU. Kedua, diskon 50% angsuran PPh pasal 25 akan dinikmati oleh 481 KLU. Sementara itu, 229 KLU akan menikmati restitusi pajak pertambahan nilai. Dalam pelit dijelaskan, penambahan KLU bisa dilakukan jika sektor tersebut memenuhi kriteria untuk mendapat insentif pajak dan masih memerlukan dukungan untuk mengerek perekonomian. Kekayaan founder Tesla, Elon Musk makin mengkurita, bahkan nilainya kini telah mencapai 3 kali lipat investor kawakan Warren Buffett. Pelansir Bloomberg Billionaires Index per 1 November 2021, nilai kekayaan Elon Musk mencapai 335 miliar dolar Amerika setelah naik 24 miliar dolar Amerika dalam satu hari. Sebagai perbandingan, CEO Berkshire Hathaway, Warren Buffett memiliki kekayaan sekitar 104 miliar dolar Amerika. Sementara Bloomberg mencatat kekayaan bersih Musk telah melonjak 165 miliar dolar Amerika tahun ini. Penambahan kekayaan pada 1 November 2021 didorong oleh kenaikan 8,5% harga saham Tesla. Miliarder itu memiliki sekitar 22,4% saham perusahaan pada awal tahun. Kekayaan Elon Musk memang fantastis. Dari data Bank Dunia, kekayaannya kini mencapai 3 kali lipat dari produk domestik bruto Afrika Selatan, negara asalnya yang mencapai 301,9 miliar dolar Amerika. Sejumlah raksasa teknologi dunia satu persatu mulai meninggalkan Cina. Jika sebelumnya LinkedIn dan Fortnite memutuskan menutup operasi di Cina, kini giliran Yahoo yang angkat kaki dari Cina. Meski belum jelas apa alasan Yahoo menyetop operasinya di negeri tirai bambu, namun diduga aturan ketat dan sensor yang diterapkan pemerintahan Xi Jinping jadi penyebabnya. Yahoo mengatakan alasan kepergian dari Cina karena lingkungan bisnis dan hukum yang makin menantang di negara itu. Yahoo juga memastikan produk dan layanan di wilayah lain di seluruh dunia tak terpengaruh dengan mundurnya perusahaan dari Cina. Sebelumnya, Epic Games mengumumkan Fortnite versi Cina bernama Fortress Knight akan tutup. Keputusan ini berlaku per 15 November mendatang. Sebelumnya, pemerintah Cina menyuarakan kekhawatiran soal waktu yang dihabiskan dalam game. Microsoft juga membawa pergi layanan LinkedIn dari Cina bulan lalu.
Meski tak menjelaskan secara gamblang alasan kepergiannya, Microsoft mengatakan lingkungan operasional yang semakin menantang.